Shalom, selamat pagi Jemaat sekalian. Kita akan segera memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita membaca kitab Mazmur pasal 134 ayat 2-3. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami mendapatkan kepuasan dalam-Mu, karena kami ini tidak puas secara otomatis. Tuhan telah memberikan anugerah yang besar kepada kami. Tolong kami belajar mendapat kepuasan di dalam Engkau. Seperti Paulus, kami ingin belajar mendapat rahasia kepuasan di dalam Tuhan. Bukan dengan mendapatkan apa yang kami inginkan, tetapi dengan makin masuk ke dalam rencana Tuhan. Kiranya kami boleh menjadi jemaat yang terus kuat di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom semuanya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Semua ketinggian dan kedalaman yang ada di hadapan kita telah dijangkau oleh akal manusia. Satu-satunya yang tak terjangkau oleh akal kita ialah kedalaman rencana dan rancangan Tuhan. Ia dapat mengubah segala menjadi indah, kasih-Nya begitu luas, kebaikannya terlalu lebar, anugerahnya tak terjangkau oleh akal kita. Ia perancang yang agung, rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Sejahtera bagi saya dan saudara sekalian semuanya. Saat tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan memberiku jawaban. Tiada yang mustahil bagimu ya Allahku, jalanmu tak terselangi. Rancangan damai sejahtera. Saat tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan memberiku jawaban. Tiada yang mustahil bagimu ya Allahku, jalanmu tak terselangi. Aku terpesona rancangan-Mu Tuhan, rancangan
Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa sebelum kita melanjutkan pujian kita menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Pada pagi ini kita akan beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan berdoa dan mendengar sabda firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa kami sorga, terima kasih Tuhan pada pagi ini. Kami mau mendengar sabda firman-Mu. Kuasa Roh Kudus pimpin kami dan menyertai kami semua untuk berkonsentrasi untuk mendengar firman-Mu. Kuasa-Mu menyertai hamba-Mu, pakai hamba-Mu, bibir hamba-Mu, untuk menyampaikan setiap kebenaran-Mu. Perkataan hamba-Mu yang keluar bukan manusia, tetapi perkataan dari-Mu. Kiranya Tuhan berfirman kepada kami, supaya kami mengerti atas kehendak-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada khotbah pada pagi ini, tema khotbah kita, ketenangan jiwa di tengah badai kehidupan. Saudara-saudara kasih Tuhan, mari kita baca firman Tuhan, Mazmur 46 ayat 1, 2, 3, dan 10. Ayat 1. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ayat kedua, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam lautan. Ayat ketiga, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goncang oleh gerolanya. Ayat 10, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Saudara-saudara kasih Tuhan, dalam situasi, kondisi, keadaan di dunia ini tidak baik-baik. Dan saudara, terjadi gempa yang luar biasa di Myanmar dan di Thailand. Saudara-saudara, belum lagi terjadi gejolak dan perdagangan, persaingan, dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, oleh Amerika. Sehingga dunia ini dalam kekacauan, dunia ini dan tidak baik-baik dengan segala apa. Dunia ini dalam kekacauan dalam dagang, dunia dalam kekacauan dalam kehidupan, dan dunia dalam kekacauan dalam memenuhi kehidupan dengan mencari ketenangan dan kesejahteraan dalam kehidupan. Saudara-saudara, mari kita belajar untuk melihat dari segi bagaimana kita dapat tenang di menghadapi dalam badai kehidupan. Ketenangan sejati bersumber dari relasi kita dengan Allah, bukan dari keadaan kehidupan. Saudara-saudara kasih Tuhan, hari ini banyak orang hidup hatinya gelisah. Kekhawatiran ekonomi yang kekhawatiran ekonomi yang tidak menentu dan akan mempengaruhi kesehatan kita. Bagaimana dengan masa depan kita? Bahkan konflik pribadi terjadi. Banyak orang kelihatan tampak tenang di luar, dalam jiwanya sangat kacau. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, dunia menawarkan solusi palsu, meditasi tanpa Tuhan, peralihan ke hiburan, bahkan peralihan kepada hal-hal yang dosa.
Saudara-saudara kasih Tuhan, tapi ketenangan sejati hanya datang dari Tuhan Yesus Kristus. Bukan dari situasi dan keadaan, tapi dari hubungan yang benar dengan Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan, bagaimana kita orang percaya bisa memiliki ketenangan jiwa yang sejati? Bahkan di saat ini hidup penuh dengan badai. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, yang pertama adalah kita belajar di mana Yesus dalam badai. Di Markus pasal 4 ayat 38 sampai 40. Ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ayat ke-39. Ia pun bangun, menghadiri angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Saudara-saudara kasih Tuhan, murid-murid Yesus panik. Yesus tidur di buritan di kapal dengan tenang. Lalu Yesus bangun, menenangkan badai dengan firman-Nya, "Diam, tenanglah." Seketika itu diamlah badai itu dan tenang kembali. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ketika kita dalam kehidupan menghadapi badai, menghadapi masalah, menghadapi konflik, menghadapi situasi yang begitu bergejolak, janganlah fokus kepada badai. Fokuslah kepada Yesus, karena Yesus ada bersama kita. Ketika Yesus ada bersama kita, tidak ada satu persoalan yang tidak bisa selesaikan Tuhan. Ketika Tuhan berkatakan diam, maka badai itu akan diam. Tuhan berkata tenang, maka situasi tenang. Tuhan yang bisa mengatur, Tuhan yang bisa mempermudahkan semua permasalahan saudara menjadi tuntas, menjadi selesai. Saudara-saudara kasih Tuhan. Begitu juga Daud. Bagaimana dengan Daud? Ketika dia dikejar oleh Saul terus menerus, bagaimana bisa tenang menghadapi kehidupannya? Di Mazmur 42 ayat 6. Ayat 6 mengatakan, "Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, pertolonganku dan Allahku." Saudara-saudara kasih Tuhan, di dalam Mazmur-Mazmur yang menunjukkan pergumulan batin Daud yang terus dikejar oleh Saul, tak henti-henti dikejar. Nah, Daud menemukan kekuatan dengan berkata, jiwanya sendiri, "Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Berharap kepada Allah." Daud mengatakan, apapun tekanan yang telah dihadapi, badai yang besar dihadapi, tak henti-henti Saul mengejar Daud. Tak pernah tenang Daud dalam hidupnya. Tetapi Daud menemukan jawaban, yaitu katakan, "Hai jiwaku, berharap kepada Allah." Dengan berharap kepada Allah, maka jiwa Daud bisa tenang dalam menghadapi kejaran-kejaran Saul. Saudara-saudara kasih Tuhan. Jadi ketenangan sejati datang dari Allah, bukan dari dunia. Dunia bisa berubah. Bumi bisa berubah. Gunung bergoncang. Tapi Allah tidak pernah berubah. Ketenangan sejati bukan karena keadaannya aman, tetapi karena adanya Tuhan hadir. Kata tempat perlindungan dalam bahasa Ibrani menunjukkan ada tempat yang tak tergoyang. Mazmur ini dituliskan pada saat Yerusalem dikepung oleh musuh. Tapi penulis Mazmur tetap berkata, kita tidak akan takut. Artinya ketenangan bukan hasil dari kenyamanan, tapi keyakinan bahwa Allah beserta kita. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, saudara-saudara kasih Tuhan, ketenangan itu lahir dari iman dan penyerahan diri kita kepada Tuhan. Seperti apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus di Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Mari kita baca ayat 6. "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapkan syukur." Ayat ke-7. "Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Saudara-saudara kasih Tuhan, Rasul Paulus menulis ini saat di penjara di Roma. Rasul Paulus menulis ini saat di penjara di Roma, tapi ia bisa berbicara tentang damai sejahtera.
Orang yang dipenjara bisa bicara damai sejahtera. Kata damai sejahtera Allah di sini berarti salam, kesejahteraan jiwa, bukan tanpa masalah. Saudara-saudara, ketika kita berdoa dengan iman, kita sedang menempatkan diri kita dikendalikan oleh Tuhan. Janjinya adalah damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan menjaga hati kita. Saudara-saudara, kata menjaga berarti seperti tentara yang berjaga mengepung kota. Damai itu melindungi hati kita dari kegelisahan dan ketakutan. Saudara-saudara kasih Tuhan, ketenangan itu akan muncul saat kita mengenal dan mempercayai Tuhan Yesus. Orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, orang yang menyerahkan semua kehidupannya kepada Tuhan Yesus, orang yang terus-menerus bersekutu dengan Tuhan Yesus Kristus dan terus berinteraksi dengan Tuhan Yesus Kristus, kepercayaan itu akan terus-menerus kepada Yesus, maka kita akan mendapat ketenangan. Karena ketenangan damai sejahtera hanya Tuhan Yesus yang bisa berikan kepada saudara-saudara kasih Tuhan. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan jangan getar hatimu. Saudara-saudara kasih Tuhan, ayat ini yang kita baca di kitab Yohanes 14 ayat 27. Inilah Yesus katakan waktu saat dia dalam keadaan disalibkan, di situasi yang tegang. Namun Yesus bisa menjanjikan damai. Yesus tidak memberikan damai seperti dunia. Dunia memberikan damai dari luar. Uang, fisik, fasilitas, dan kesenangan yang sementara. Tetapi damai sejahtera Yesus menentu jiwa terdalam. Damai yang tidak tergoncang oleh apapun. Maka Yesus berkata, jangan gelisah dan getar hatimu. Saudara-saudara kasih Tuhan, saudara-saudara kasih Tuhan, cara untuk mendapat ketenangan di tengah badai kehidupan, bagaimana caranya? Yang pertama, kenalilah dan hadapilah sumber kegelisahanmu. Apa itu kekhawatiran masa depan? Rasa bersalah di masa lalu? Atau ketakutan, kegelisahan sesuatu? Maka bawalah semua itu ke hadapan Tuhan dan berdoa dan bertobatlah. Serahkan semua kepada Tuhan dan berinteraksi dengan Dia yang bisa membuat hati saudara tidak khawatir tentang masa depan adalah Tuhan Yesus. Merasa bersalah di masa lalu yang bisa mengampuni saudara adalah Tuhan Yesus Kristus. Ketakutan kehilangan sesuatu yang bisa membuat saudara kuat dan tidak takut ada Tuhan Yesus Kristus. Bawa semua itu kepada Tuhan dan bicara kepada Tuhan Yesus. Bangunlah waktu pribadi dengan Tuhan setiap hari. Kita selalu baca firman Tuhan dan renungkan firman Tuhan. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Jangan biarkan pikiranmu dipenuhi dengan berita-berita gosip, sosial media. Tapi pikiran-pikiran kita dipenuhi dengan janji Allah, yaitu firman Tuhan. Saudara kasih Tuhan, hidup ini tidak pernah dijanjikan akan selalu tenang. Tapi Tuhan menjanjikan di dalam diri kita. Dan Tuhan menjanjikan di dalam Dia, kita akan memiliki damai sejahtera dan tak tergoyang. Saat badai datang, jangan panik. Lihat pada Yesus. Jangan lihat pada masalah. Jangan lihat pada badai. Lalu Yesus berkata kepada badai, diam dan tenang. Reda semuanya, saudara. Saat ini kita hidup bukan jalan sendiri. Kita bukan hidup di mana tempat dan keadaan menentukan kita hidup. Kita hidup di mana tempat dan keadaannya bersama Yesus. Maka dimanapun kita akan tenang. Dan jiwa kita akan tenang. Akan damai. Karena Tuhan Yesus selalu bersama kita. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, saya akan berikan satu ilustrasi tentang tenang di tengah badai. Suatu ketika ada seorang petani yang mencari pekerjaan untuk membantunya di ladang. Banyak orang datang melamar, tetapi tidak ada yang cocok. Sampai akhirnya datang seorang pemuda yang tampak tenang dan sederhana. Petani itu bertanya kepada pemuda itu, apa keahlianmu?
Pemuda itu menjawab, aku bisa tidur dengan tenang di tengah badai. Petani bingung dengan jawaban itu. Tapi karena tidak punya banyak pilihan, ia pun menerima pemuda itu yang bekerja. Berapa minggu kemudian, tengah malam datanglah badai besar, angin kencang, hujan deras, dan petani itu terbangun dengan panik. Lalu petani itu lari ke rumah si pemuda dan membangunnya. Tapi pemuda tetap tidur nyenyak. Petani pun marah dan pergi memeriksa ladangnya sendiri. Saat ia berjalan di tengah gelap dan badai, ia kaget. Semua pintu gudang sudah terkunci rapat. Hewan-hewan sudah di kandang. Atap rumah sudah diperkuat. Semua peralatan disimpan rapi. Lalu ia mulai mengerti maksud pemuda itu. Aku bisa tidur dengan tenang di tengah badai karena aku sudah siap sebelum badai datang. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, dari makna ini, ilustrasi ini, ketenangan sejati bukan karena tidak ada badai, tapi kita sudah menaruh kepercayaan kepada Allah dalam hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Orang percaya dalam hidup selalu doa, baca firman Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Akan tenang karena ia tahu Tuhan selalu menjaga dan memelihara hidup kita. Seperti pemuda tadi, dia bisa tidur tenang karena Tuhan sudah bekerja untuk mengendalikan semuanya. Saudara-saudara kasih Tuhan, marilah kita belajar dalam kehidupannya di saat-saat kita belajar untuk ketenangan jiwa di tengah badai. Jika kita berfokus kepada Yesus, maka Yesuslah yang akan membuat kita ketenangan jiwa. Bukan dalam hidup kita bisa tenang. Bukan. Tetapi Yesuslah yang akan buat kita damai dan buat kita tenang. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih atas firman-Mu. Mengajar kita untuk tetap berfokus kepadamu. Di saat ini situasi dunia tidak baik-baik. Gejolak yang begitu mengerikan. Dan begitu juga perang dagang yang telah membuat ekonomi terambuk dan situasi yang sangat-sangat sulit. Kami percaya Tuhan, kami punya masalah masing-masing yang harus kami hadapi. Badai kehidupan sudah datang. Tapi kami percaya kami diajari untuk berfokus kepadamu dan berdoa dan baca firman-Mu dan merenungkan firman-Mu dan terus bersekutu kepadamu. Menyerahkan kepadamu. Ketika Tuhan Yesus mengatakan pada badai, diam dan tenang, seketika juga akan tenang dan diam. Tidak ada satupun yang tidak bisa engkau lakukan. Karena dunia ini adalah milikmu. Kami hidup pun atas kehendak-Mu. Kami menyerahkan semua kepadamu situasi keadaan kami. Kira Tuhan yang mengatur. Tuhan yang mempermudahkan kami semua dalam pekerjaan kami. Dan dalam semua aktivitas kami dan kehidupan kami. Roh Kudus yang pimpin kami. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, ketenangan jiwa di tengah badai dalam kehidupan adalah kita berfokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan fokus pada keadaan, fokus dengan badai, fokus pada masalah. Hidup kita bukan tergantung dari masalah. Hidup kita bukan tergantung di mana tempatnya. Hidup kita bukan tergantung di mana kita bekerja. Hidup kita tidak tergantung di mana kita berada. Tapi hidup kita tergantung di mana kita akan bersama Yesus selama-lamanya. Hidup kita tergantung di mana kita bersama Yesus. Kalau kita bersama Yesus, Yesus ada dalam diri kita, dalam jiwa kita, dalam pikiran kita, hati kita, maka akan damai sejahtera yang saudara miliki. Karena Tuhan memberikan damai sejahtera kepada saudara-saudara kasih Tuhan. Maka jiwa saudara ketenang akan menghadapi badai. Tidak ada satu masalah yang tidak diselesaikan Tuhan. Karena Dia adalah Sang Pencipta langit dan bumi. Saudara pun adalah ciptaannya. Tuhan Yesus memberkati.